Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, di video kali ini saya, Elisabethista, akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai badan usaha berbentuk badan hukum yang ada di Indonesia. Badan usaha berbentuk badan hukum adalah usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi atau kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha. Di Indonesia terdapat 5 bentuk badan usaha berbadan hukum, yaitu PT atau perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik desa. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai badan usaha berbadan hukum yang ada di Indonesia, aturan perundang-undangannya, serta kelemahan dan kelebihan dari masing-masing badan usaha berbentuk badan hukum. Yang pertama, kita mulai dari PT. PT atau perseroan terbatas merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur perihal PT, disebutkan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya telah dibagi dalam saham, atau bisa disebut juga sebagai persekutuan modal. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila ia memiliki sebagian saham yang tertanam dalam PT tersebut. Contoh PT yang ada di Indonesia itu adalah PT Telkom dan Bank Negara Indonesia. Kelebihan dan kekurangan dari PT. Kelebihan dari PT adalah aset dan harta lebih aman jika disimpan di dalam PT. Yang kedua, kepemilikan saham mudah untuk dialihkan. Yang ketiga, lebih mudah dalam mendapat pendanaan. Yang keempat, jangka waktu tidak terbatas. Yang kelima, membuka kesempatan bisnis yang lebih luas. Sementara kekurangan dari PT adalah prosedur pendirian PT itu relatif lebih sulit daripada badan hukum yang lainnya. Yang kedua, pajak yang dikenakan kepada PT relatif lebih besar. Yang ketiga, tanggung jawab pemilik modal yang terbatas membuka celah atau potensi kelalaian atau kecerobohan. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co yang berarti bersama dan operation yang berarti usaha. Jadi menurut akar bahasanya, koperasi berarti usaha bersama. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Di Indonesia, dengan ciri masyarakatnya memiliki sikap kekeluargaan, kebersamaan, serta gotong royong, hal ini membuat koperasi sangat cocok dan dapat mudah diterima serta diterapkan di Indonesia. Contoh dari koperasi yang ada di Indonesia adalah unit simpan pinjam Swamitra dari Bank Bukopin. Seperti PT, koperasi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari koperasi, yang pertama, koperasi itu mengutamakan kepentingan anggotanya. Yang kedua, prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk memupuk laba guna kepentingan anggota. Dan yang ketiga, badan usaha koperasi sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Sementara kekurangan dari koperasi adalah rendahnya kesadaran berkoperasi dari anggota. Kedua, memiliki daya saing lemah. Yang ketiga, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Selanjutnya adalah yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan merupakan badan hukum yang tersusun dari kekayaan, baik harta maupun yang lainnya, yang dipisahkan dalam bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam beberapa bidang, seperti bidang sosial, bidang kemanusiaan, bidang keagamaan, bidang budaya, dan bidang lainnya yang tidak memiliki anggota. Dalam sebuah yayasan terdapat organ yayasan yang tersusun atas seorang pembina, pengurus, dan seorang pengawas. Contoh yayasan yang ada di Indonesia yaitu Habibie Center. Kelebihan dan kekurangan yayasan. Kelebihan dari yayasan, fokus utama pendiri yayasan itu jelas, yaitu apakah pendirian yayasan untuk bidang sosial, atau untuk bidang budaya, ataukah untuk bidang keagamaan atau kemanusiaan. Yang kedua, pada dasarnya yayasan tidak terdapat kegiatan aktivitas ekonomi, seperti berdagang atau berjualan.
ketiga, memupuk rasa kepedulian dan jiwa sosial. Sementara kekurangan dari yayasan adalah sumber dana yang dimiliki yayasan itu sangat terbatas. Selanjutnya adalah BUMN. Seperti namanya, BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara. Perusahaan BUMN itu dimiliki sepenuhnya oleh negara atau sebagian besar maupun sebagian kecil dimiliki oleh negara. BUMN diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Pada dasarnya, BUMN didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang. Dengan demikian, diharapkan kebutuhan setiap masyarakat di Indonesia dapat terpenuhi dengan adanya BUMN. Contoh BUMN yang ada di Indonesia seperti Pertamina, PT KAI, dan Garuda Indonesia. Kelebihan dan kekurangan dari BUMN. Kelebihan dari BUMN, usaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup banyak itu dikuasai oleh BUMN. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dan yang keempat, merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sementara BUMN juga memiliki kekurangan. Yang pertama, BUMN cenderung lambat dalam mengambil keputusan. Hal ini biasanya terjadi ketika birokrasi yang ada dalam BUMN itu berbelit-belit. Dan yang kedua, yang menjadi kaitan juga dengan poin pertama adalah bahwa maju mundurnya BUMN itu tergantung pada birokrasi yang sedang berjalan. Selanjutnya yang terakhir adalah badan usaha milik desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan desa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perihal BUMDes telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari BUMDes. Kelebihannya yang pertama, BUMDes hadir untuk memberdayakan masyarakat desa. Yang kedua, sebagai pembuka peluang usaha masyarakat desa. Dan yang ketiga, merupakan wadah atau penampung potensi para warga yang akhirnya dapat membuka kesempatan ekonomi yang baik. Serta kekurangan dari BUMDes yang pertama adalah ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dari para pihak terlibat, ketidaksesuaian pola pengelolaan yang ditetapkan dengan kondisi yang dihadapi. Nah, sekian saja video dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya meminta maaf jika ada kekurangan, baik itu dari segi penulisan atau dari pengucapan. Terima kasih sudah menonton.